Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isnahuli an arafnakum ala nafsi ismi Kamil Raju Cahyadi tunadunani Raju. Ana kuliah fi qismi ta'lim lughah Arabiyah fi Jami'ah Al-Islamiyah Hukumiyah Imam bin Badan. طيب لقد صنعت هذا فيديو لمهمة الدورات التدريبية في وحدة تعلم الإلكترونيك. تعال وشاهد. Nah, sekarang kita masuk kepada tarkib isnadi dan tarkib wasfi. Sebelumnya kita bedah dulu apa itu tarkib ya. Murakkab itu huwa qaulun muallifun min kalimataini au aktsar. Murakkab adalah perkataan yang tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, sekarang kita masuk kepada inti pokok yang akan kita bahas, itu tarkib isnadi ya. Apa itu tarkib isnadi? Itu ma ta'allafa min musnadin wa musnadin ilaih ya. Lafaz yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Nah, kita kaji dulu apa itu musnad. Musnad itu adalah sesuatu yang dijadikan hukum atas sesuatu yang lain. Musnadun ilaih itu sesuatu yang dihukumi ya. Nah, di sini tarkib isnadi itu ada dua bentuknya, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama jumlah ismiyah dulu, itu sebagai contohnya itu seperti mubtada dan khabar ya. Nahwu sebagai Ahmadun qaimun ya. Ahmad itu mubtada ya, yang disebut juga dengan musnad ilaih. Jadi musnad ilaih itu adalah Ahmad karena sesuatu yang disanadkan kepada Ahmad. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, yaitu murakkab wasfi ya. Nah, tarkib wasfi ini sendiri yaitu ma ta'allafa min sifati wal mausuf. Barang yang tersusun dari sifat dan mausuf. Nah, dan di sini ada contoh umumnya, yaitu baitun jamilun ya. Jadi apa sifat baitun itu? Ya bagus, itu indah. Jamilun itu kan indah, artinya indah itu adalah sifat. Siapa yang disifati? Maksudnya apa yang disifati? Itu adalah baitun. Berarti baitun adalah mausuf dan jamilun itu adalah sifat gitu. Nah, ini seputar contoh umumnya ya. Nah, kemudian ada di sini syarat-syarat membuat tarkib wasfi. Kita harus mengetahui syarat-syarat membuat tarkib wasfi ya. Yang pertama, keduanya harus sama jenisnya. Muzakkar, jika muannas pula ya. Kemudian keduanya harus sama kejelasannya. Jika makrifat pula. Nakirah pula ya. Kemudian sama i'rabnya, harkat akhirnya itu sama. Kalau dhammah ya dibaca dhammah, kalau fathah ya dibaca fathah, kalau kasrah ya dibaca kasrah gitu kan. Jadi kapan dia dibaca dhammah gitu kan? Ya ketika seperti contohnya mubtada itu kan harus marfu, itu contohnya dhammah itu kan hendaknya. Kapan dia dibaca fathah? Ya seperti ketika ada di maf'ul bih gitu kan, tentu nasab itu. Kasrah ya ketika dia didahului dengan huruf jar. Kemudian keduanya sama jumlah bilangannya, tunggal ya atau mufrad gitu. Kemudian kita aplikasikan ya kaidahnya. Seperti rajulun salihun, laki-laki yang saleh. Tidak boleh rajulun salihatun ya. Karena tadi kaidah syaratnya harus jika laki-laki maka laki-laki, jika muzakkar gitu kan. Kemudian mar'atun salihatun, tidak boleh mar'atun salihun, harus sama kedudukannya itu. Kemudian dalam bentuk makrifahnya itu ar-rajulu as-salihu.
ya, laki-laki yang soleh itu tuh. Kemudian al-mar'atu as-salihatu, wanita yang soleh itu. Kemudian ada namanya terkib adadi, ya. Terkib adadi itu yang disebut terkib adat tuh, tentang bilangannya. Pengertiannya adalah dua bilangan yang diantaranya terdapat huruf ataf yang ditakdirkan, yaitu bilangan antara 11 sampai 19, ya. Dari ahada asyara sampai tis'a asyara. Kalau 20 sampai 99 itu tidak dinamakan terkib adadi, ya. Nah, sebagai contoh, ja'a ahada asyara rojulan, ya. Telah datang 11 laki-laki itu kan. Atau ra'aitu ja'a itu kita ra'aitu ahada asyara rojulan bisa juga itu. Nah, kemudian ada murakkab idhofi. Adalah sesuatu yang tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaih gitu. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Contoh, saifu Muhammadin, pedang Muhammad, ya. Hukum mudhaf ilaih itu bagian kedua dari murakkab idhofi adalah dibaca jar selamanya itu. Jar itu dapat kita temui dalam bentuk kasrah, ya. Itu pada umumnya itu kasrah. Nah, saya karena nama saya Raju Cahyadi, ya diingat Raju Cahyadi, ya, kan di itu kan jar, itu saja saya ingat. Contoh lainnya itu saumu naharin gitu. Ya. Kemudian seperti halnya kitabu Zaidin, kitabu Rojul. Kita akan mengupas tentang apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah. Nah, kita harus mengenali dulu apa itu jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah ini sendiri yaitu hiyal jumlatul lati tubda'u fiha al-ismu yusamma al-mubtada wa yubayyinu fiha anil mubtada yusamma al-khabar. Nah, jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali padanya itu isim yang dinamai dengan mubtada, dan kejelasannya padanya itu mubtada dinamai dengan khabar gitu. Nah, pada umumnya mubtada ini dibagi atas dua. Yang pertama isim, kemudian ada namanya dhamir. Ya, dhamir itu adalah kata ganti gitu. Kita akan membuat contoh isim dulu, kata benda, ya. Di sini ada contoh al-baitu jamilun. Rumah itu indah atau rumah itu bagus. Al-baitu ini kedudukannya adalah mubtada, ya, karena dia isim di awal, ya. Jamilun adalah khabar, keterangan dari rumah tadi gitu, atau mubtada tadi. Nah, kemudian kita masuk yang diawali dengan dhamir. Apa pula contohnya? Contohnya huwa yadhhabu ila suq. Dia pergi ke pasar. Huwa ini kan adalah isim dhamir, itu kata ganti. Atau contoh lain bisa kita contohkan seperti anti kal qamari, ya. Kamu seperti rembulan, ya, fil laili mazluman, pada kegelapan malam, ya. Anti itu adalah kata ganti. Kal qamari itu adalah khabarnya. Nah, kemudian kita masuk kepada jumlah fi'liyah. Nah, kita harus mengenal dulu apa jumlah fi'liyah itu, ya. Jumlah fi'liyah itu adalah fi'il pada awal kalimat. Dapat kita simpulkan bahwa jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Kita akan
memberikan contohnya. Nah, di sini kita kasih contoh yaitu yaqra'u aliyul majalah. Yaqra'u itu adalah fiil ya. Fiil yang berbentuk rafa, tandanya dhammah. Aliyun pada kedudukannya itu adalah fa'il. Al-majallah, majallata yaitu maf'ul bih, tempat jatuh perbuatan. Nah, kemudian contoh lainnya itu kita buat muannas ya. Taqra'u Aisyah majallata gitu.